Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom adik-adik semua. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi di ibadah ini bersama Kamuli dan Kau Ben, gimana kabarnya kabar? luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabarnya kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kabar kemarin hari Jumat kita memperingati Jumat Agung ya. Ya, betul banget. Setelah Jumat Agung Setelah Jumat Agung pastinya ada Paskah tuh. ada Paskah, Kebangkitan. kebangkitan Tuhan Yesus. Wow, wow. Luar biasa ya Pak. Yes, Kita punya betul. Tuhan Yesus yang hebat banget. Amin. Mau disalibkan Betul untuk banget. kita, Betul banget. mati untuk kita, dan bangkit juga Yes, untuk kita. yes. Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang mau mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Luar biasa semuanya. Bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Semuanya semangat ya. Hari ini kita mau sekolah minggu dan penuh semangat. Udah siap untuk sekolah minggu kan? Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu yang luar biasa untuk kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Ini kami siapkan anak-anak ini. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Biarlah bagimu segala pujian dan hormat untuk Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian bagi Dia.
baru, sukacita dan damai sejahtera yang kami terima dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati setiap anak-anak Kidi dimanapun berada. Kami mau fokus Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menggerakkan tubuh kami untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pauli mau sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Masih kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya pasti udah siap memuji Tuhan. Amin Kak? Amin. Ada satu pujian nih Kak yang menceritakan tentang Yesus disalibkan. Semuanya tahu ya lagunya ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu dan kepadamu. Kita sama-sama angkat pujian ini dengan gerakan yang semangat, oke? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda waktu di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tembak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda waktu di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tembak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kamu percaya kan kita punya Tuhan yang luar biasa? Amin. Percaya. Sudah disalibkan You know. dan sudah bangkit juga untuk kita. Untuk itu kita semua pasti bersuka cita, amin. Amin. Ada satu pujian nih Kak tentang sukacita. Wow. Kamu tahu nggak gimana tuh lagunya? Tahu dong. Tahu lah. Pasti tahu dong. Kan untuk nyanyi untuk adik-adik semua di rumah. Ih, luar biasa. Pasti harus tahu. Semuanya Dan sebagai adik-adik- gerakan counter ya. Oh sukacitaku. Sukacitaku datang sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku harapan ku temukan juru selamat. Dia mengasihi
sukacitaku. Oh, sukacitaku, para papa sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, para papa ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Makanya aku berharap, makanya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Makanya aku berserah akan sumber kehidupanku. Ayo adik, masih semangat kan? Masih dong. Yuk, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya bergoyang ya. Semuanya tepuk tangan. Semangat. Harus gerak. Ayo, sama kita. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I had before.
Oke, silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita mau membaca firman Tuhan nih. Kita percaya firman Tuhan itu mengubahkan hidup adik-adik. Adik-adik juga harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Siapkan hati, siap membaca firman Tuhan. Sama-sama yuk. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terindah, yang memiliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Jangan lebih sungguh lagi kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu kepadamu. Yang selamatkanku, memiliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terindah, yang memiliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Sekali lagi, katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang memiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi adik-adik, taruh tangan di dada, katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
boleh datang beribadah Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati, urapi setiap hati yang ada di rumah-rumah, anak-anakmu yang Tuhan cintai dan kasihi ya Bapa. Berikan hati yang mau bertumbuh di dalam firman-Mu ya Bapa. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman adalah urapan daripada Tuhan Yesus, dan pada Roh Kudus saja yang menyertai dalam penyampaian firman Allah. Terima kasih Bapa, kami sangat siap dan bersiap untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa untuk duduk manis, siapkan Alkitabnya dan menyimak dari awal sampai akhir. Betul, Robert? Pastinya Pauli, harus. Luar biasa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Idi yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Wah, kakak percaya dari semua dalam kondisi yang sehat pasti. Oke, jumpa lagi bersama dengan kakak Kamudi, dan pada saat ini kakak akan menceritakan beberapa kisah di Alkitab yang sangat memberkati kita tentunya. Oke, yang lagi makan, ayo cepat selesaikan makanannya ya, kita dengar firman Tuhan. Dan yang lagi main, ayo tinggalin dulu mainannya, kita mau dengar firman Tuhan. Dan yang masih tidur-tiduran, ayo bangun, duduk yang baik, kita mau dengar firman Tuhan. Oke, ada yang tahu nggak tema kita dalam sebulan ini membahas tentang apa? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu ya. Dalam sebulan ini kita akan membahas tentang kasih itu rela berkorban. Kasih itu rela berkorban. Oke, apa itu kasih? Ada yang tahu nggak? Kasih itu apa? Oh, kasih itu saya memberikan satu makanan untuk adik saya. Oh, kasih itu saya meminjamkan uang kepada saudara saya. Boleh lah ya, itu dikategorikan bentuk kasih. Namun yang terpenting adalah kasih itu bagaimana kita menunjukkan perasaan sayang kita kepada orang lain. Dan perasaan sayang itu bisa kita tunjukkan melalui tutur kata yang baik, perbuatan yang baik, dan itu juga bisa kita lakukan dengan cara rela berkorban. Wah, Kak, rela berkorban? Iya, seseorang itu kalau udah dipenuhi dengan rasa kasih, segala sesuatu pun bisa dia lakukan agar kasihnya itu kepada orang lain tersampaikan. Wah, benar juga ya Kak. Iya, benar. Maka adik-adik, untuk menunjukkan perasaan sayang kepada sesama kita, alangkah baiknya kita persembahkan perasaan sayang itu dengan tulus. Dijamin deh, orang yang kita tunjukkan kasih tersebut dia merasa kagum dengan perbuatan kita. Wah, debat. Wah, beberapa tokoh Alkitab yang akan kakak bahas tentang kasih itu dalam berkorban ada di Perjanjian Lama, ada juga di Perjanjian Baru. Jadi adik-adik, hari ini kita bahas banyak tentang beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan kasihnya dengan rela mengorbankan yang berharga dalam pribadi mereka. Yang pertama adalah Abraham. Ada yang tahu Abraham? Oh, Abraham itu bukannya dia yang mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran? Ya, Debak, benar sekali. Bukannya Abraham itu yang menjadi bapa dari segala bangsa? Ya, sangat. Oke adik-adik, kita lihat dulu. Abraham ini kan bukan lagi orang taat. Ya, sangat benar. Dia adalah orang yang taat. Wah, Abraham ini kan dia meninggalkan tanahnya berkasih untuk ikut suara Tuhan. Ya, itu sangat benar. Ya, perlu adik-adik ketahui bahwa Abraham itu selain taat, dia memiliki kasih kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama adalah kita bahas tentang Abraham mengasihi Allah. Oke, yang pertama adalah Abraham mengasihi Allah. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Oke, perlu adik-adik ketahui bahwa Abraham ini dia mengasihi Tuhan itu lebih dari apapun. Waktu suara Tuhan datang menghampiri dia, terdapat dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, di mana firman Tuhan datang kepada dia seperti ini. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Suara Tuhan datang kepada Abraham.
anakmu yang kau kasih itu Ishak yang sudah tumbuh besar itu kamu bawa ke tanah Moria. Jadikan dia sebagai korban bakar dan persembahkan dia kepadaku, kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Zaman dulu di perjanjian lama ini, umat Tuhan harus mempersembahkan korban bakaran sebagai bentuk cara dia beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Abraham, ini anakmu ini harus kamu jadikan sebagai korban bakaran. Pada umumnya nih, untuk menjadi korban bakaran atau bahannya itu disediakan entah lembu, kambing, segala sesuatu yang bisa dibakar. Ya intinya memiliki daging seperti itu. Itu dibakar sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan ini, anakmu itu Ishak yang harus kau persembahkan kepada aku. Karena cintanya, karena kasihnya yang sangat besar kepada Tuhan, selain taat ya adik-adik ya, selain taat, Abraham memiliki kasih yang sangat besar kepada Tuhan. Karena kasihnya itu tiada duanya, maka dia pun mengambil Ishak. Ayo Ishak anakku, kita pergi ke tanah Moria. Dalam perjalanan Ishak tinggal bertanya, ayah manakah kambing domba yang akan kita persembahkan? Sudah, kita jalan saja. Abraham dengan menahan hatinya dia membawa Ishak. Sampai di sana adik-adik, Tuhan buat perkara yang besar dalam kehidupan Abraham. Tuhan katakan apa? Jangan kau apa-apakan dia, akan kusediakan korban bakar. Ya Tuhan, di sini kita belajar bahwasanya adik-adik, Tuhan ingin menguji kita seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Tuhan ingin dikasih itu lebih dari apapun. Amin adik-adik. Jadi kita belajar dari pribadi Abraham bagaimana kita menomorsatukan Tuhan. Amin. Oke, kita mengasihi orang tua kita, tapi Tuhan mau kasihilah Tuhan lebih dari apapun. Amin. Kita belajar dari pribadi Abraham, dia mengasihi Allah lebih daripada anak yang dikasihinya. Maka tahukah adik-adik, setelah dari peristiwa itu, kehidupan Abraham pun mengalami keberkatan yang luar biasa. Keturunannya menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan itu merupakan bangsa pilihan Tuhan, sehingga menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan mujizatnya bagi bangsa Israel. Oke, itu yang pertama, Abraham. Bentuk kasih kepada Allah. Amin. Bentuk kasih kepada Allah. Dan yang kedua adalah Ruth. Kasih rela berkorban, contoh yang kedua apa? Oke, yang contoh yang kedua adalah Ruth. Dia mengasihi orang tuanya. Walaupun itu bukan orang tua kandungnya, itu adalah orang tua dari suaminya atau mertuanya, seperti itu. Yang pertama tadi kita bahas bagaimana Abraham mengasihi Allah, yang kedua adalah Ruth mengasihi mertuanya atau orang tuanya, orang tua dari suaminya, seperti itu. Mengapa Ruth? Kak, ada apa dengan Ruth? Oke, kita bisa lihat di Rut pasal 1 ayat 16 bahwasanya Rut itu adalah perempuan Moab. Sebelum kita masuk ke ayat 16, kita lihat dulu. Dari satu pasal itu menceritakan bahwasanya Rut itu adalah perempuan Moab. Orang Moab adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Mereka itu menyembah berhala. Otomatis mereka dalam pengajaran mereka, dalam hal-hal yang mereka tahu, bahwa mereka tidak menanamkan namanya kasih. Sampai di sini sudah paham, orang-orang Moab itu tidak mengerti apa itu kasih, bagaimana cara mengasihi sesama. Mereka tidak tahu. Ruth ini dia menikah dengan salah satu anak dari mertuanya, Naomi. Dan Naomi adik-adik tahu di Rut pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Naomi beserta dengan suaminya adalah orang Bethlehem Yehuda. Nah, sampai sini sudah tahu kan, orang Bethlehem Yehuda adalah orang-orang yang kenal dengan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dan mereka juga tahu artinya hukum kasih. Pada waktu keluarga Naomi ini mengalami satu goncangan di mana suami Naomi dipanggil Tuhan, terus suami dari Ruth dipanggil Tuhan, yaitu anak Naomi, terus iparnya si Ruth, Orpa atau anak Naomi dipanggil Tuhan, maka menjandalah mereka semua. Mereka pun menjanda dan apa?
Naomi bilang kepada Ruth bersama dengan Orpa ini, menantu-menantu ini, kamu pulang aja ke tempat asal kamu, seperti itu. Pulang aja, sebab aku tidak punya anak laki-laki lagi yang bisa kukawinkan dengan kamu. Awalnya ini Orpa dengan Naomi tidak mau, tapi lama-lama dipikir sama Orpa, iya ya, baik juga saya ikut mertua saya Naomi. Dia juga bisa lagi menghasilkan anak laki-laki untuk saya kawin. Jadi pulanglah Orpa. Tapi yang istimewanya Ruth pada ayat yang ke-16 saya bacakan ya. Tetapi kata Ruth, jangan dasar aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak menyebut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Ruth berkata demikian, maka luluhlah hati Naomi. Adik-adik tahu nggak? Dari kisah ini bisa belajar. Ruth dia mengasihi Naomi sebagaimana dia mengasihi orang tua. Jarang ada menantu yang mengasihi mertua seperti itu. Tapi karena apa? Dia mengasihi orang tua dari suaminya atau mengasihi mertuanya Naomi sehingga dia rela untuk tidak pulang ke keluarganya di tanah. Dia rela mengorbankan segala yang dia punya di tanah mau. Saya rela tinggalkan keluarga saya yang penting saya bisa mengikuti mertua saya Naomi. Kita bisa belajar dari kisah Ruth bagaimana dia mengasihi orang tuanya. Nah, adik-adik yang di rumah nih, ayo dari sekarang mulailah kasihi orang tua kita. Amin. Kasihilah orang tua kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Belajar dari pribadi Ruth, dia mengasihi Naomi orang tuanya. Sampai apa? Mereka mau pulang ke Ke Bethlehem dan apa? Dia pun bertemu dengan Boaz. Dia pun menikah dengan Boaz dan apa? Ruth tercantum namanya beserta dengan Boaz sebagai salah satu keturunan sampai kepada Yesus. Jadi ada nama Ruth di silsilahnya Yesus Kristus. Itu bukan secara kebetulan, adik-adik, itu adalah cara Tuhan memperkenalkan Ruth, mengangkat Ruth karena apa? Kasih sayangnya kepada Naomi yang tidak tertuangkan. Oke adik-adik, bisa dipahami dari kisah Ruth kita bisa belajar bahwa kita harus mengasihi orang tua kita seperti kita mengasihi. Oke, yang pertama Abraham mengasihi Allah, yang kedua Ruth mengasihi orang tua. Oke, sampai sini udah paham belum? Mengasihi Allah, mengasihi orang tua. Oke, dan yang ketiga adalah Yonatan. Ada yang udah pernah dengar nama Yonatan? Oh, Yonatan itu temanku di kelas. Bukan Yonatannya itu. Yonatannya ini adalah sahabat karibnya Daud. Ada yang kenal Daud? Daud adalah Raja Israel. Diangkat Tuhan pada waktu usianya masih belia. Jadi kalau itu jadi raja, bisa diperkirakan bahwa mukanya itu masih kemerah-merahan, jadi umurnya itu masih sangat muda. Dan Yonatan ini adalah sahabat karibnya Daud. Yang ketiga kita bisa belajar adalah mengasihi sahabat. Apa yang dikorbankan oleh Yonatan, Kak? Kasih apa yang ditunjukkan kepada Daud sehingga dia rela berkorban? Bukankah Abraham kan dia mengasihi Allah, dia mengorbankan Ishak. Terus Ruth mengasihi Naomi, dia mengorbankan tinggalkan keluarganya di Moab dan ikut sama Naomi. Terus Yonatan apa yang dikorbankan kepada Daud? Nah adik-adik, ada ayatnya, nanti kita kasih tahu ya. Tapi sebelum itu kita harus pahami, Yonatan ini adalah putra dari Raja Saul. Adik-adik kalau tahu kisah tentang Saul, tentang Daud, di mana Saul ini sangat membenci Daud. Dia sangat membenci Daud. Pada waktu itu Saul adalah seorang raja. Dia sangat membenci Daud. Tapi anehnya Yonatan anak ini sangat mengasihi Daud. Makanya disebut mereka adalah sahabat yang karib seperti itu. Oke adik-adik. Nah, hal yang bisa kita lihat dari cara Yonatan mengasihi Daud, yang pertama adalah dia menanggalkan jubah perangnya. Dan dia berikan kepada Daud untuk pakai melawan orang Filistin. Wah, adik-adik bisa bayangkan nggak? Putra raja tanggalkan pakaian perangnya dan kasih kepada orang yang baru dia kenal. Nah,
dia tanggalkan pakaiannya itu dan dia kasih kepada Daud, saking dia mengasihi Daud sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Adik-adik penasaran ayatnya di mana? Ada dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 4. Oke, kita lihat ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Jadi karena cintanya kepada Daud, cinta dalam kutip persahabatan, kasih dalam kutip persahabatan, dia menanggalkan jubah perangnya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, dia kasih semua untuk Daud. Ini Daud, kuberikan perlengkapan perangku untuk kamu dan kamu pakai untuk melawan Filistin. Adik-adik bisa tahu nggak? Dia melihat kasih Kristus dalam pribadi Daud, Yonatan ini. Maka karena dia lihat kasih Kristus yang melimpah dalam pribadi Daud, maka dia mengasihi Daud sebagaimana dia mengasihi Tuhan, seperti itu. Kita bisa belajar dari pribadi Daud ini bagaimana kita mengasihi sahabat kita seperti kita melihat kasih Kristus dalam pribadi sahabat kita. Jarang loh, ada sahabat yang mau mengorbankan yang menjadi miliknya, menjadi hal-hal yang sangat bermakna dalam pribadinya untuk dikasih kepada sahabatnya. Jarang kita temukan hal yang demikian. Tapi ini kita bisa belajar dari pribadi Yonatan bagaimana karena kasihnya yang besar kepada Daud sebagai seorang sahabat, dia menanggalkan pakaian perangnya. Bisa dikatakan kalau pakaian perang anak seorang itu pasti mahal dan sangat berkualitas. Dia kasih semuanya untuk Daud pakai. Itu merupakan bentuk kasih yang sangat besar dalam sebuah persahabatan. Dan yang kedua adik-adik, hal yang kita lihat dari kisah Yonatan ini, bagaimana dia mengasihi Daud adalah dia memberitahukan rencana pembunuhan Daud dari Saul ayahnya. Pada waktu itu karena Daud dipuji karena bisa mengalahkan tentara orang Filistin dengan banyak, maka Saul ini mulai membenci. Dia mulai membenci Daud. Maka diceritakanlah Saul ini kepada Yonatan bahwa aku akan membunuh Daud, kata Saul. Itu ada dalam 1 Samuel pasal 19. Kakak bacakan ayat 1 berkata begini. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Ini karena apa? Karena faktor dia iri kepada Daud. Dari iri mengarah kepada benci, maka terjadilah perbuatan yang tidak semestinya untuk terjadi. Maka Saul mengatakan kepada anaknya ini, sahabat karibnya si Daud, dia mengatakan bahwa aku akan membunuh Daud. Mendengar hal tersebut, ayat 2 mengatakan bahwa Yonatan berkata kepada ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Dia bertemu dengan Daud dan dia mengatakan kepada Daud, ayahku akan berencana membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Dia katakan tips ini, Daud, ayahku akan membunuh kamu. Jadi berhati-hatilah besok pagi. Berhati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyi di sana. Diajarkan lagi. Berhati-hati di tempat persembunyian dan apalagi bersembunyi di sana. Mencari perlindungan. Wah, ini merupakan satu contoh yang sangat luar biasa. Kakak berpikir begini adik-adik. Bayangkan apabila waktu itu Yonatan tidak mengatakan hal itu kepada si Daud, otomatis Daud sudah pasti terbunuh oleh Saul. Tapi apa? Karena kasihnya kepada Daud yang dia menganggap Daud sebagai seorang sahabat karib, maka dia bisa mempertahankan Daud. Bahkan perintah ayahnya pun bisa dikatakan kepada Daud. Otomatis kan seorang anak kan harus bisa lebih hormat kepada orang tua, tapi tidak. Dia melihat bahwasanya kasih dalam pribadi Daud sangat besar. Itulah mengapa dia memberitahukan rencana pembunuhan Daud ini, rencana pembunuhan Daud dari ayahnya Saul kepada si Daud, supaya Daud tidak mati terbunuh pada waktu itu. Kedua hal ini bisa kita lihat bahwasanya seorang sahabat itu menaruh kasih setia kepada sahabatnya. Adik-adik. Dari sini kita belajar bahwa adik-adik yang punya sahabat, entah itu sahabat di
di samping rumah, sahabat di sekolah, sahabat di sosmed tentunya. Ya, jadilah sebuah persahabatan yang baik. Ingat ya, persahabatan yang baik. Mungkin adik-adik tidak seperti Yonatan yang rela memberikan semuanya kepada sahabat adik-adik, tapi dengan adik-adik mendoakan sahabat adik-adik pun itu merupakan bukti bahwa adik-adik mengasihi sahabat adik-adik. Oke? Jadi adik-adik yang sudah punya sahabat atau yang belum punya sahabat nih, yang kakak sarankan nih, ayo carilah teman yang baik dan bersahabatlah dengan mereka dan ajak mereka untuk lebih mengenal Tuhan. Oke, sampai sini sudah paham? Sebab Yonatan ini dia mengalami perubahan semenjak dia bertemu dengan Daud. Karena apa? Dia melihat ada sesuatu yang benar dari pribadi Daud. Itu apa? Kasih daripada Tuhan yang mengalir dalam pribadi Daud. Maka dia bisa memberikan segalanya. Bahkan sampai rencana Daud dibunuh pun dia berusaha untuk menggagalkannya. Karena kasihnya yang besar kepada sahabatnya Daud. Oke, adik-adik yang punya sahabat, ayo pertahankanlah hubungan persahabatannya biar semakin diberkati Tuhan. Oke, adik-adik ya, ingat persahabatan. Konteksnya persahabatan. Bersahabatlah dengan baik dan berusaha untuk taruh atau posisikan Tuhan di dalam persahabatan. Oke, Tuhan memberkati ya. Yang ketiga adalah mengasihi manusia. Kak, bukan yang pertama Abraham dia mengasihi Allah, ya benar. Terus yang kedua Rut mengasihi orang tuanya, ya benar sekali. Terus yang ketiga Yonatan mengasihi sahabatnya, ya. Terus yang keempat ini mengasihi manusia. Mengasihi manusia. Iya adik-adik. Adik-adik dengar nggak khotbah yang kemarin sama Kak Susan? Bagaimana Kak Susan menjelaskan bahwa Yesus dia mengasihi manusia, maka dia nih sebagai Tuhan Raja di atas segala, dia turun dari manusia, dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Ya, poin yang keempat adalah Yesus mengasihi manusia. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang turun dari tahtanya ini, terus menjadi sama dengan manusia, sama seperti kamu, sama seperti kamu yang ada di rumah. Dan tujuannya apa? Untuk menebus dosa kita. Sudah mengerti? Itu sebenarnya maksud kita memperingati hari Natal, memperingati hari Paskah yang kemarin tuh. Kemarin kita peringati hari Paskah, itu sebenarnya maksud tujuan Tuhan turun ke dunia untuk apa? Menebus dosa kamu dan juga dosa adik-adik. Sampai sini sudah mengerti kan? Hal tersebut merupakan kasih Allah yang rela berkorban untuk jaminan keselamatan umat manusia. Adik-adik kan tahu bagaimana cara Tuhan mengasihi setiap kita, ya? Oh, Tuhan mengasihi saya karena Tuhan tahu saya orang yang setia dengan Tuhan. Nah, kamu katakan bahwa kenapa Tuhan itu mengasihi manusia? Karena Dia adalah kasih. Amin? Dia adalah kasih. Maka tak heran Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya rencana penyelamatan manusia itu berhasil. Oke, kita baca ayatnya lah. Kita baca ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan Tuhan mengorbankan nyawanya. Karena apa? Dia mengasihi kita setiap. Jadi itulah mengapa Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu apa? Tuhan Yesus sendiri turun dari tahtanya surga, menjadi serupa dengan manusia supaya apa? Supaya penyelamatan Dia untuk manusia, yaitu kita, kamu dengan adik-adik yang itu tergenap seperti. Kakak tadi sempat singgung bahwa Allah itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih. Ya benar, ada ayatnya kok. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Maka tak heran dong Allah mengorbankan nyawanya karena dia apa? Dia adalah kasih itu sendiri. Jadi tiga tokoh yang sebelumnya Kak sebenarnya itu kasih Tuhan sudah lebih dulu mengalir dalam pribadi mereka. Bisa mengerti kan? Allah itu adalah kasih. Itu mengapa dia adalah berkorban untuk menyelamatkan setiap pribadi kita. Maka ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 dia mengatakan seperti ini. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam ia. Allah adalah kasih. Amin. God is love. Oke, sampai di sini udah mengerti ya. Yang pertama Allah mengasihi Allah. Kita bisa lihat dari pribadi Abraham. Abraham bentuk kasihnya adalah mengasihi Allah. Terus yang kedua adalah Ruth, bentuk kasihnya mengasihi orang tua. Terus yang ketiga adalah Yonatan, bentuk mengasihinya adalah mengasihi sesama atau sahabatnya sendiri. Terus yang ketiga adalah Yesus Kristus. Empat. Yang keempat adalah Yesus Kristus adalah mengasihi manusia. Oke, adik-adik, kesimpulannya adalah mari tanamkanlah sifat kasih yang dimiliki oleh Kristus dalam pribadi kita semua, dan kita bisa tunjukkan kepada banyak orang bahwa saya mengasihi kamu mama papa, saya mengasihi kamu saudara-saudara, saya mengasihi kamu sahabat-sahabat. Kalau mau dipercaya nih firman Tuhan ini memberkati kita semua. Oke? Kasihilah Tuhan, kasihilah orang tua kita, kasihilah sesama kita, sahabat kita, dan terlebih jangan lupa kita juga harus mengasihi diri kita. Karena ada pribadi Kristus dalam pribadi kita. Oke, Tuhan memberkati. Kakak akan berdoa untuk kita semua. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pertemuan ini dan kami percaya bahwasanya firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bisa mengasihi. Engkau telah turun dari tatamu menjadi sama serupa dengan kami manusia untuk bisa menyelamatkan kami dari lumpur dosa, dan kami percaya bahwasanya kasih itu pun tertanam pribadi kami. Kami mengasihi orang tua kami mengasihi saudara kami mengasihi sahabat kami, dan terlebihnya kami mengasihi Engkau. Karena kami percaya Engkau adalah kasih dan kami pun adalah anak-anak-Mu, dan kami pun bisa menerima aliran kasih itu daripada-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Berkatilah orang tua kami, berkatilah sanak saudara kami, berkatilah orang-orang yang sayang maupun yang membenci kami juga, kami tetap mengasihi mereka. Bapa berkati juga seluruh orang-orang yang jauh dan dekat bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kita. Kakak mau mengimbau nih untuk adik-adik yang ada di rumah, ayo tetap pertahankan kebiasaan baru kita dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati dan bye-bye.